selamat Paskah untuk kita semua. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati penyelenggara Katolik Kota Jakarta Timur, Wiyanto sebagai penyelenggara yang punya Tuhan mengundang kita semua. Ya, jadi kita bisa berkumpul di sini 100 orang itu berkat jasa Pak Guru. Yang kedua, pengawas tingkat dasar Pak Vincent. Pak Vincent, lalu yang punya tuan rumah yang punya sekolah di pemirsa ya, Bernardus Moli. Semakin mencintai pendidikan kita, dia semuanya. Juga teman-teman, tadi saya hadir beberapa orang, tetapi saya lihat kehadiran ibu teman-teman di sini tidak ada wajah-wajah cemberut, ya, tapi semua penuh wajah-wajah kegembiraan. Ya, jadi harapan saya sekalian ini kita mau berdiskusi bersama, bergembira bersama. Aturannya kan hari ini hari setelah hari Minggu. Hari Minggu mau menyempatkan diri. Kenapa? Kita pertama-tama ingin bertemu bersama dengan teman-teman yang beragama Katolik. Katolik semua ini. Ada yang tidak Katolik? Dari dikatakan Katolik atau kira-kira kalau bicara soal Katolik yang muncul di pikiran orang tua. Nah, supaya lebih gampang, contohnya nih, banyak ada di Indonesia ini kan sekolah Katolik, rumah sakit Katolik, siswa-siswa yang bersekolah di sekolah Katolik, ya kan? Benar. Biasanya gambaran orang Katolik satu yang menonjol, yang membuat orang juga banyak bersekolah, bertobat di rumah sakit Katolik. Kenapa? Karena Katolik itu biasanya yang asli adalah soal disiplinnya, ya kan? Nah, harapan saya kali ini siswa-siswa tidak kita mau belajar sikap yang terutama. Yang kedua itu kalau soal kita umat kita Katolik Indonesia paling banyak kira-kira berapa jumlah Katolik orang Katolik di Indonesia? Seluruh Indonesia, ya kan? 3,5% dari seluruh umat yang ada di Indonesia. Tapi kan Yesus mengatakan di kepada kita menjadi garam dan kalau mau masak, teman-teman, kalau masak garam itu siapa di sini yang bebek sudah pernah masak?
masak. Kalau buat masakan saya ini, garamnya kasih banyak atau sedikit? Sedikit kan? Nah, garam itu harapan saya lewat pertemuan kita ini, walaupun secara jumlah di sekolah, terutama teman-teman yang sekolah di sekolah ini, tadi saya dengar ada SMP 80, sudah datang ke 80. SMP 103, luar biasa ya, kasus ya, di dua pusat itu. Nah, walaupun kita sedikit di sana itu, diharapkan itu bisa menjadi garam dan terang. Garam itu kan sedikit tetapi apa? Kalau untuk makanan, memberi rasa, membuat menjadi nikmat. Harapan saya teman-teman, lewat acara kita hari ini, kita ini mampu memberi rasa untuk yang lain. Jadi jangan percuma kita tunggu buang-buang waktu selama 1 hari berkumpul di sini. Dan yang kedua, harapan saya ini tadi ketika di absen ketua panitia itu masih bergerombol nih, ya kan? Tarik ini tadi, tarik hubungan ini semua kita SMP 108 satu Paris. Harapan saya lewat proses hari ini paling tidak teman itu nomor dari sekolah lain itu harus tambah minimal 5, ya. Jadi hari ini harapan saya kesempatan kita untuk saling berkenalan, bertemu dengan teman-teman dari sekolah-sekolah lain. Itu. Nah, yang berikutnya tadi karena kita ada proses bermain bersama, mengenal bersama soal iman. Kalau orang Katolik itu mengikuti siapa sih? Mengikuti Yesus. Siapa itu Yesus? Hah? Sudah pernah ketemu Yesus? Pernah ketemu Yesus? Hah? Secara fisik mungkin kita tidak kenal, tapi kita itu mengikuti Yesus itu, yang kita itu apa ya? Itu dari belakang atau mengikuti Yesus kita adalah Yesus juga. Mengikuti Yesus itu berarti sebetulnya kalau kita mau mengatakan mengikuti Yesus itu berarti mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Ya kan? Nah, kenapa kita mengikuti Yesus? Teman-teman, kenapa kita mengikuti Yesus? Karena Yesus itu dalam hidupnya mampu bergaul dengan semua orang, selalu berbuat baik terhadap semua. Jadi artinya kalau kita ingin mengikuti Yesus itu berarti apa? Kita harus mampu seperti Yesus, ya kan? Sehingga bisa menjadi garam dan terpilih di sekolah-sekolah negeri. Ini orang Katolik mengikut Yesus. Jangan teman-teman kaburkan Yesus itu dengan cara kita yang tidak. Itu yang ingin saya sampaikan. Soal nanti kita akan berproses banyak untuk mengenal satu sama lain. Kalau saya tadi itu ya, pertama kita hari ini kita anggap ini
sebagai iman kita itu supaya kita semakin makin dari Yesus yang semakin mengasihi. Kita dari Yesus, ya. Semakin paling tidak hari ini ada pengaruh untuk hidup kita, itu kita pulang dari sini supaya jangan sia-sia waktu kita, ya kan? Satu hari pada waktunya libur harus datang ke masjid. Paling tidak itu harapan saya. Yang berikutnya sebetulnya hari ini mulai beberapa hari ini kami sibuk berdiskusi, sibuk mempersiapkan sampai besok. Kita ini sedang memikirkan bagaimana di Katolik juga ada seperti seorang teman-teman kita itu yang beragama Islam. Mereka kan punya merasa belajar khusus soal agama. Kita lagi mempersiapkan itu, jadi nanti akan ada mulai ambil seminar belajar soal agama, lalu nanti seminar dasar, seminar SMP seperti kita ini bisa sambil kondisi agama. Jadi semua yang ada di sini orang Katolik dalam pembelajarannya juga ada sejarah gereja. Nah, kalau sekarang kan kita belajar agama itu berapa jam? Berapa jam per minggu? Hanya 3 jam, ya kan? 3 jam belajar kan? Nah, kalau kita nanti bersekolah seperti di madrasah, sekolah nanti kita bagian itu seperti kementerian agama, itu kita nanti akan banyak proses pembelajaran. Jadi ada sejarah gereja, apa, kita diskusi dan sebagainya. Kalau sekarang hanya sekilas, sehingga kita itu mengatakan mengikut Kristus tetapi belum mengenal Kristus sungguh. Ya kan? Belum mengenal seluruh apa yang dilakukan oleh Yesus itu. Baik, teman-teman. Yang kedua, Kementerian Agama, termasuk dari Kementerian Agama, tahun ini mau berbanyak teman-teman. Kita akan kedatangan tanggal 3 sampai 6 September. Tahu kan siapa itu paus? Makanan apa itu paus? Teman-teman, ayo. Kalau ada yang bisa jawab, saya punya. Makanan apa itu paus? Ya, silakan. Dapat hadir. Semuanya memberkati orang-orang yang menderita itu. Oke, baik. Ada yang lain? Paus itu pemimpin tertinggi agama Katolik. Oke, pemimpin tertinggi agama Katolik. Oke, ada betul kan? Sedunia, Pak. Hah? Pemimpin agama Katolik sedunia. Oke. Ada lagi? Tidak mengurangi yakin dia
Uskup Roma dan Indonesia. Ke sana bukan ke saya. Uskup. Ayo. Uskup Roma. Roma, oke. Uskup Roma katanya itu doa. Silakan maju. Siapa namanya? Anak. Anak bukan jadi Pak. Anak. Oke, silakan. Oh, ya. Pemimpin tertinggi di agama Katolik sekaligus pemimpin negara Vatikan. Baik, oke, semuanya. Dua agamanya siapa? Dua agamanya siapa? Silakan maju ke depan. Dapat hadiah dari Pak Mas. Ayo. Masih ada? Hadiahnya masih banyak. Di belakang juga masih ada satu dus kami. Ada dari sebelah kiri saya ada. Sekali lagi sebelah kanan ada. Ada. Cukup. Cukup kan? Betul. Pemimpin tertinggi agama Katolik, Presiden Vatikan, Roma, ya kan? Lalu apa lagi? Pengganti Petrus, ya kan? Paulus pertama kita Petrus. Jadi kedua para rasul, ya. Baik. Alhamdulillah. Itu pemimpin tertinggi kita. Dan sudah sekian tahun Indonesia ini terakhir di Batam Paus Yohanes Paulus kedua ini kita berlari tahun 89. Tahun ini Paus kita ini sudah usianya itu sudah dari 80. Jadi mohon doanya supaya Paus itu sehat-sehat yang menjadi kita tunggu sekarang di sini sekarang. Ya, mudah-mudahan Bapak Paus sehat bisa hadir di Indonesia. Ini menjadi kebanggaan kita. Pemimpin tertinggi kita dapat mengunjungi kita. Ya, itu dari tanggal 8 sampai 5, tanggal 3 sampai 6 September nanti. Ya, akan ada misa satu kali nanti di Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno. Maka kita lalu yang kedua, tahun ini Kementerian Agama itu punya program yang cukup menarik, mungkin yang menjadi selama ini kendala kita untuk seluruh di luar agama Islam soal perizinan rumah ibadah. Tahun ini Menteri Agama menginstruksikan semua yang memproses izin rumah ibadah itu kita akan bangun. Dan tahun ini ketika Menteri Agama menggelurkan itu, tahun ini kita di Jakarta ini ada 2 yang lagi proses izin rumah ibadah, sudah dapat izin rumah ibadahnya di awal masa. Luar biasa, perhatian negara kita orang-orang Katolik. Yang berikutnya, selama ini kita tunggu teman-teman kita nanti pulang dari rumah dari sini lihat kalender kita masih simpan kalender 2023 masih ada atau kalau masih simpan masih ada di buku itu di kalender kita itu masih ditulis Isa Al-Masih. Jadi kenaikan Isa Al-Masih, kelahiran Isa Al-Masih mulai tahun ini 390 Glory membuat kita ini setara semuanya di negara ini tidak beda-bedakan Katolik, Hindu dan seterusnya itu. Sekarang sudah ditulis kelahiran Yesus Kristus. Kemarin itu wafat Yesus Kristus di kalender kita. Dulu itu ada ditulis Isa Al-Masih. Sama nggak Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Beda. Isa Al-Masih untuk mereka itu adalah kalau kita Yesus itu apa? Siapa Yesus?
supaya kita bisa kita contoh. Jadi Yesus itu kenapa sih Allah itu turun menjadi manusia, tinggal bersama kita supaya apa? Supaya ada model contoh manusia yang taat kepada Allah. Makanya kita ini disebut pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus itu berarti apa? Mengikuti seperti yang dilakukan oleh Yesus. Nah, bagaimana cara mengikutinya, langkah-langkahnya seperti apa? Biar nanti para teman-teman dari narasumber yang akan mengajak kita dalam hidup, sehingga kita ini nanti menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengasihi Yesus itu, sehingga kita nanti mampu menjadi pribadi yang mengasihi dan semakin lebih. Ya, nah di akhir sambutan saya kepada saya hari ini, saya karena tadi ketua panitia yang buat panitia, kayaknya kalau saya tidak buat panitia, ya, baik, saya buat panitia sambil mengakhiri saya. Anak-anak membuat arisan, tetapi uangnya dibuat banyak. Tetapi jangan bermalas-malasan sebelum kemudian datang penyesalan. Dengan mohon berkat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Tritunggal Maha Kudus, atas nama Bapa